Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua. Nah, hari ini materi kita tentang kertas di sekitar kita, yaitu di tema 3 subtema 1 pembelajaran ketiga dan 4. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan mengandung manfaat dan ilmu-ilmunya juga bisa didapat dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, disimak ya materinya. Nah, yang ini materi hari ini yaitu kertas di sekitar kita. Nah, di sini ada gambar tentang bentuk benda yang terbuat dari kertas ya. Nah, kalian bisa lihat nih apa aja. Nah, banyak benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain ada tisu, kardus, dan koran juga yang terbuat dari kertas. Nah, kertas merupakan barang yang tidak asing bagi kita. Banyak benda di sekitar kita yang dibuat dari bahan kertas, misalnya tuh yang tadi Ustazah sebutin ya, ada buku, tisu, kardus, koran, dan lainnya. Nah, uang juga ada yang terbuat dari kertas kan? Nah, kalian tahu kan? Nah, umumnya kertas dibuat dari bahan kayu. Kertas dibuat di pabrik melalui beberapa tahapan. Mula-mula batang kayu dibersihkan kulitnya, kemudian dipotong-potong hingga berukuran kecil sebesar korek api. Nah, selanjutnya itu potongan kayu dipanaskan hingga lunak seperti bubur. Bubur ini disebut bubur kertas atau pulp. Bubur kertas yang sudah jadi kemudian dicampur dengan air. Nah, proses berikutnya bubur kertas dibentangkan dalam sebuah mesin, kemudian diayak dan diperas hingga kandungan airnya habis. Bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selusa yang saling terkait. Nah, serat selusa tersebut kemudian digiling hingga pipi menghasilkan lembaran kertas. Sebuah mesin penggulung mengumpulkan kertas yang terbentuk menjadi gulungan kertas raksasa ya. Terus gulungan kertas ini kemudian dipotong menjadi lembaran kecil sesuai ukuran yang dikehendaki. Nah, itulah beberapa tahap dalam pembuatan sebuah kertas. Nah, kalian bisa simak nih ya videonya tentang pembuatan kertas dari kayu. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, main, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya.
Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Nah, kalian sudah menyaksikan atau mengamati video tentang proses pembuatan kertas. Nah, itu tidak mudah ya. Nah, di sini tentang hemat kertas, selamatkan hutan. Nah, fakta-faktanya di sini ada 5. Yang pertama, kalian tahu nggak 1 ton kertas setara dengan 17 batang pohon dan 3 kubik lahan penampungan kertas. Nah, jadi kalian tuh nggak boleh yang namanya buang-buang kertas, karena 1 kertas aja, 1 ton kertas setara dengan 17 batang pohon, sama aja kita menghancurkan berapa hutan. Yang kedua, 1 ton kertas daur ulang dapat menghemat energi kurang lebih 60% dan 50% air yang terbuang pada saat pengolahan kertas baru. Nah, itu. Yang ketiga, dengan menggunakan 200 ton kertas daur ulang per tahun, kita dapat menghemat 3.700 pohon. Nah, kalian harus menghemat-hematlah dalam penggunaan kertas. Yang keempat, 1 orang rata-rata menghasilkan kira-kira 1 kilogram sampah setiap harinya dan terus bertambah. Yang kelima, yaitu membakar sampah tidak akan menyelesaikan masalah karena menimbulkan polusi yang lain, apalagi kalau di dalamnya terdapat limbah B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun. Jadi, nah di sini itu adalah fakta-fakta tentang hemat kertas. Jadi kalian harus hemat-hematlah dalam penggunaan kertas, tidak boleh membuang-buang kertas. Kalau ada kertas yang masih kosong ya digunakan. Jangan mengganti kertas yang baru ya. Nah, selanjutnya di sini ada percakapan tentang menghemat kertas nih. Ada Ana, Wayan, dan Rasti. Setiap tahun ajaran baru, aku selalu meminta ayahku untuk dibelikan buku baru. Mulai sekarang, aku akan menggunakan buku lama yang belum terpakai agar tampak baru. Aku akan mengganti sampulnya, kata Ana. Lalu Wayan menjawab, kalau aku menggunakan kertas yang bisa digunakan, misalnya nih, aku akan menggunakan kertas pada 2 sisinya. Nah, dengan demikian tidak banyak menghabiskan kertas. Jadi Wayan itu mencontohkan dalam pemakaian kertas, tidak boleh kayak lengkap-lengkap, yang satu udah ada isinya, yang satu kosong, itu tidak baik ya. Nah, Rasti menjawab nih, aku memang tidak dapat menghemat kertas hingga 1 ton. Akan tetapi,
Jika tiap orang melakukan penghematan, tentu bertonton kertas dapat dihemat. Nah, itulah Rasti Lalu Ana menjawab lagi nih, betul, Rasti, aku setuju dengan pendapatmu. Bagaimana dengan kamu, Wayan? Nah, dari ketiga percakapan Ana, Wayan, dan Rasti, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menghemat kertas itu sangatlah penting agar kita sama saja kita menyelamatkan hutan-hutan yang ada di lingkungan kita atau di negara kita ya. Jadi ingat, dalam pemakaian kertas itu harus benar-benar hemat, tidak boleh dibuang-buang atau sampai ketika disuruh mengerjakan tugas kalian melengkap-lengkap, ada yang ngerjainnya di belakang, ada yang di depan, ada yang di tengah-tengah. Itu tidak baik ya, itu sama aja boros, membuang-buang kertas. Nah, selanjutnya di sini tentang mengidentifikasikan satuan panjang, itu ada di halaman 24 ya. Nah, jadi setiap pohon itu tingginya berbeda-beda, perbandingannya pun berbeda-beda. Jadi bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Nah, kalian perhatikan nih pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati dapat digunakan untuk bahan dasar kertas. Pernahkah kalian melihat 3 pohon ini? Nah, kalian pasti melihatnya hanya di mana? Yo, mungkin ketika kalian lagi jalan-jalan kalian pernah lihat pohon pinus atau pohon jati. Nah, pohon apakah yang paling tinggi? Coba sebutkan. Iya, betul sekali, pohon jati. Nah, bagaimanakah cara kalian mengukurnya? Nah, pengukuran pohon itu ada macam-macam ya. Nah, kalian bisa lihat nih. Sini ada alat ukur satuan panjang. Yang pertama, ini ada meteran roll, yang kedua ada meteran saku, yang ketiga adalah meteran pita. Nah, alat-alat ini bisa digunakan untuk mengukur pohon atau bisa mengukur apapun ya ketika digunakan. Nah, jadi pada pembelajaran sebelumnya Ustazah udah pernah jelaskan ya tentang meteran-meteran satuan baku atau satuan panjang ya. Kalian ingat kan? Nah, di sini selanjutnya masalah plastik dan solusinya. Apa sih masalah plastik? Kalian pasti pernah dibilang kan, mengurangi sampah plastik. Sekarang di mall-mall itu atau di tempat-tempat supermarket, kalian itu tidak boleh menggunakan plastik, ya kan? Pasti kalian tidak pernah dikasih yang namanya jinjingan plastik. Kalian harus membawa tempat sendiri karena tidak disediakannya plastik di tempat supermarket atau tempat belanja-belanja ya. Nah, di sini contohnya nih ada ember, payung yang terbuat dari plastik ya, serokan. Nah, di rumah kalian tentu banyak nih ya benda-benda kayak seperti di gambar. Nah, benda-benda tersebut terbuat dari plastik. Nah, ternyata banyak sekali ya alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Nah, contohnya nih kan udah tadi saja sebutkan, ember, gayung, gelas, piring, sendok. Nah, sendok sayur ya dalam bentuk plastik, botol air minum dan kantong kemasan juga terbuat dari plastik. Nah, saat ini sangat banyak benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Bahan plastik bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Nah, selain itu, plastik mudah dibentuk dan ringan. Nah, itulah sebabnya kenapa plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Jadi, plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, kalian harus tahu nih, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Nah, apa sih masalahnya? Nah, plastik sangat sulit terurai secara alami karena pengolahannya sangat lama. Nah, kalian bisa dilihat nih ya. Nah, di sini ada tabel-tabel nih. Kayak misalkan kertas. Waktu yang dibutuhkan itu 2-5 bulan untuk pengelolaannya. Nah, kardus sampai 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Nah, kulit sepatu bisa 25-40 tahun. Nah, lama banget ya. Nah, untuk plastik nih paling lama
sejenis bungkusan atau deterjen itu 50-80 tahun. Kalau plastik biasa bisa sampai 50 atau 100 tahun. Nah, lama sekali pengolahannya. Makanya kenapa kita itu harus mengurangi sampah plastik agar tidak terjadi apa? Penumpukan ya sampah plastik. Nah, coba kalian perhatikan. Nih, gambar ini. Ini adalah sampah plastik yang sudah kalian gunakan dari masing-masing berjuta-juta masyarakat atau warga Indonesia menggunakan sampah plastik atau menggunakan plastik setiap harinya. Akan menjadi gunung plastik dan susah untuk diolah. Jadi kalian perhatikan ya, waktu yang diperlukan plastik untuk terurai secara alami itu, bahkan kantong plastik sekarang, kantong itu akan terurai sampai 10-20 tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu, jumlah sampah plastik harus dikurangi. Sampah plastik dapat dikurangi dengan 3 cara, yaitu dengan mengurangi, menggunakan kembali, atau mendaur ulang. Yaitu disebut nih, reduce, reuse, dan recycle. Ya, apa sih reduce, reuse, atau recycle? Nah, sini akan Ustazah jelaskan ya. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Itu yang disebut reduce. Itu mengurangi. Kalau reuse adalah memanfaatkan atau kembali sampah plastik atau menggunakan kembali. Jadi ketika kalian sudah digunakan nih sampah plastiknya masih bersih, kalian bisa digunakan untuk belanja nanti supermarket ketika tidak ada bungkusan atau yang dikasih ya. Nah, recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Mendaur ulang. Nah, reduce itu misalnya nih ketika kalian belanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Dengan demikian, kalian tidak memerlukan kantong plastik. Itu disebut dengan mengurangi ya. Kalau reuse misalkan botol plastik, kalian bisa memanfaatkan untuk membuat pot bunga. Misalkan nih kalian beli minuman dalam bentuk botol, nah itu kalian bisa gunakan untuk dijadikan pot bunga di rumah ya. Atau kalian bisa didaur ulang dengan dibuat tempat pensil, itu bisa loh. Ustazah pernah membuatnya dalam bentuk tempat pensil. Terus recycle, mendaur ulang, yaitu dia itu biasanya prosesnya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Nah itu dia, tapi lama pengelolaannya. Jadi kalian dapat membantu proses daur ulang plastik. Nah, kalian kumpulkan sampah-sampah plastik jangan dicampur dengan sampah jenis lain. Berikan sampah plastik yang kalian kumpulkan kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawa sampah kalian ke pabrik daur ulang plastik. Nah, jika kalian tidak bisa mendaur ulang, kalian bisa menaruhnya sesuai dengan jenisnya. Misalkan sampah plastik ya, organik atau non organik. Nah itu dia ya, kalian bisa digunakan seperti itu. Sama aja kalian membantu para pembersih atau para pemulung ya, soli dan solihat. Nah materinya cukup sampai di sini. Sekarang ada tugas nih ya. Nah tugasnya itu di buku tematik. Yang pertama, kalian menentukan alat ukur panjang yang tepat di halaman 25-26. Nah jadi misalkan di tabel itu, misalkan tinggi badan, kalian harus menggunakan alat ukur apa nih kalau tinggi badan? Ya, berarti menggunakan meteran pita atau apa. Terus panjang lingkar dada digunakannya pakai meteran apa? Pakai alat apa? Nah, kalian sebutin tuh ya, gampang kan? Itu sampai di halaman 26 sampai 10 tuh. Terus yang kedua, kegiatan reduce, reuse, dan recycle. Kalian coba berikan contohnya nih. Untuk reduce itu apa contohnya, reuse itu apa, recycle itu apa. Yang ketiga,
coba kalian bermusyawarah tentang penanggulangan sampah bersama orang tua. Nah, hasilnya kalian tulis di buku tulis. Nanti kalian tulis nih apa yang disampaikan oleh ibu kalian. Kalian bisa menanyakan pendapat kalian dan pendapat ibu kalian atau umi kalian, ayah kalian ya. Kalau pendapatnya sesuai kalian tulis, dan itu bisa menjadikan kalian lebih menjaga lingkungan kalian. Oke? Nah, cukup di sini ya materi Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham bisa menanyakan langsung ya. Nah, tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa biar Allah mudahkan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.